Proklamasi untuk menumbuhkan semangat keagamaan yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan. Merayakan perbedaan. Jangan kamu hidup di menara daging. Kalau negara lain bisa maju, Indonesia negara dengan GDP tertinggi di dunia. The Fed kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point atau BIPS ke kisaran 5,25% hingga 5,55% pada pertemuan bulan Juli 2023 sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun, The Fed masih akan bersikap hawkish dengan membuka kemungkinan adanya kenaikan lagi hingga akhir tahun 2023 dan tetap mempertimbangkan perkembangan data ekonomi selanjutnya. Bursa saham Amerika pada bulan Juli ditutup menguat di tengah pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat yang masih akan mempertahankan sikap hawkish-nya. Estimasi terbaru Amerika diproyeksikan ekonomi bertumbuh 2,4% quarter to quarter pada periode kuartal kedua 2023, di mana ekspektasi tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya pada level 2%. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Amerika serta menurunnya klaim pengangguran merupakan dua faktor utama. Sinyal inflasi Amerika sulit untuk turun, sehingga dikhawatirkan mempersulit pelonggaran kebijakan The Fed. Lembaga pemeringkat internasional, yakni Fitch Ratings, salah satu dari 3 lembaga independen credit rating, menurunkan peringkat surat utang Amerika dari AAA menjadi AA+, yang merupakan konsekuensi dari dampak plafon utang pada Mei lalu. Namun, peringkat AA+ masih merupakan peringkat utang yang relatif sehat, meskipun Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyebut penurunan peringkat itu sewenang-wenang serta sudah tidak relevan. Sementara itu, China merilis data aktivitas Purchasing Managers Index atau PMI pada level 49,3 pada Juli 2023 dari level 49 pada Juni. Purchasing Managers Index China tercatat membaik, namun masih terkontraksi dan telah berjalan selama 4 bulan beruntun. Namun, kontraksi yang semakin membaik diharapkan bisa mendongkrak impor China, terutama untuk barang-barang dari luar negeri termasuk Indonesia. Selain itu, Jepang merilis indeks kepercayaan konsumen yang mengalami peningkatan pada level 37,1 pada Juli 2023 dari level 36,2 pada bulan sebelumnya. Hal ini merupakan angka tertinggi sejak Desember 2021 yang didukung oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi. China dan Jepang merupakan dua tujuan utama terbesar ekspor Indonesia. Membaiknya permintaan dalam negeri di China dan Jepang diharapkan dapat membantu peningkatan ekspor Indonesia sehingga rupiah berpotensi menguat. Pada tanggal 1 Agustus 2023, Indonesia memberlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE. Peraturan tersebut menetapkan para eksportir dengan nilai ekspor $250.000 Amerika Serikat atau lebih pada pemberitahuan pabean wajib menempatkan DHE-nya minimal 30% ke rekening khusus atau Reksus dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau BI. Terdapat 4 sektor komoditas yang wajib memasukkan devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dengan peningkatan pasokan dolar Amerika, maka rupiah berpotensi untuk menguat. Ruang penguatan rupiah masih terbuka sepanjang kinerja penanganan inflasi Amerika Serikat benar-benar terkendali. Lalu, bagaimana dengan prospek pasar finansial Indonesia? Pasar saham Indonesia diwarnai dengan potensi kenaikan IHSG hingga akhir tahun 2023. Namun, investor masih menunggu kepastian arah suku bunga The Fed dan arah politik Indonesia pada pemilu tahun 2024. Pasar saham Indonesia mengalami penguatan pada periode bulan Juli, meningkat sebesar 3,39%, serta sejak awal tahun atau year to date, Indonesia masih mencatatkan positif 1,18%. Sementara itu, pasar obligasi pemerintah ditutup pada zona positif. Mayoritas mengalami penguatan harga dan penurunan imbal hasil atau yield.
menandakan bahwa investor beralih ke pasar obligasi di tengah kondisi makroekonomi global saat ini masih cenderung besar serta potensi resesi yang semakin meningkat. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun pada level 6,2% dari awal tahun pada level 6,9%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Tentunya dengan menyesuaikan produk investasi yang sesuai dengan profil risiko, sehingga hasil investasinya bisa lebih sustain. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham. Dengan strategi investasi pada saham dengan kapitalisasi saham besar, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif dan sangat agresif, sehingga alokasi investasi di reksadana saham bisa ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi pendek hingga menengah. Juga dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap, di mana obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil optimal.